Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Logaritma. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari sifat-sifat logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas 6 sifat-sifat yang berlaku pada logaritma. Misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0, di mana A, B, C, dan N adalah bilangan real. Maka berlaku untuk yang pertama, A log 1 sama dengan 0, kedua, A log A sama dengan 1, ketiga, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C, 4, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C, 5, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, dan yang keenam, A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N dikali A log B. Nah, kali ini akan kita sambung kembali sifat-sifat logaritma yang lain. Perhatikan uraian berikut ini. Nah, kita sambung sifat logaritma yang ketujuh, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Kita misalkan bahwa A pangkat N log B pangkat M ini hasilnya sama dengan X. Berdasarkan definisi dari logaritma, maka A pangkat N log B pangkat M sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat N dipangkatkan dengan X sama dengan B pangkat M. Nah, berikutnya berdasarkan sifat perpangkatan, maka untuk A pangkat N dipangkatkan dengan X itu hasilnya adalah A pangkat NX. Sehingga didapat A pangkat NX sama dengan B pangkat M. Nah, berikutnya kita misalkan bahwa A log B itu hasilnya sama dengan Y. Maka berdasarkan definisi logaritma, A log B sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat Y sama dengan B. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai B sama dengan A pangkat Y ke dalam persamaan A pangkat NX sama dengan B pangkat M. Maka didapat A pangkat NX sama dengan B pangkat M, yaitu A pangkat Y dipangkatkan dengan M. Berikutnya untuk ruas kanan ini kita gunakan sifat pangkat-pangkat, sehingga didapat hasil dari A pangkat Y dipangkatkan dengan M adalah A pangkat MY. Sehingga diperoleh A pangkat NX sama dengan A pangkat MY. Nah, berdasarkan persamaan ini maka didapat nilai NX itu sama dengan MY. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi X sama dengan M per N dikali Y. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan A pangkat N log B pangkat M dan nilai Y sama dengan A log B ke dalam persamaan X sama dengan M per N dikali Y. Maka X yaitu
A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali dengan Y, yaitu A log B. Nah, dari uraian ini maka terbukti bahwa A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Berikutnya sifat yang ke-8 yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa A log B itu sama dengan X. Maka berdasarkan definisi dari logaritma, A log B sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B. Berikutnya kita misalkan C log A sama dengan Y. Maka berdasarkan definisi logaritma, C log A sama dengan Y jika dan hanya jika C pangkat Y sama dengan A. Nah, terakhir kita misalkan C log B sama dengan Z. Maka berdasarkan definisi logaritma, C log B sama dengan Z itu jika dan hanya jika C pangkat Z sama dengan B. Nah, karena A pangkat X sama dengan B dan C pangkat X juga sama dengan B, maka A pangkat X sama dengan C pangkat Z. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan C pangkat Y ke dalam persamaan A pangkat X sama dengan C pangkat Z. Maka A pangkat X yaitu C pangkat Y dipangkatkan dengan X sama dengan C pangkat Z. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat pangkat-pangkat, sehingga hasil dari C pangkat Y dipangkatkan dengan X adalah C pangkat XY. Kemudian sama dengan C pangkat Z. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh nilai XY itu sama dengan Z. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita nyatakan kembali menjadi X sama dengan Z per Y. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai X yaitu A log B, kemudian nilai Y yaitu C log A, dan nilai Z yaitu C log B ke dalam persamaan X sama dengan Z per Y. Maka X yaitu A log B sama dengan Z yaitu C log B per Y yaitu C log A. Jadi berdasarkan uraian ini maka terbukti bahwa A log B itu sama dengan C log B per C log A. Nah, untuk nilai C ini biasanya yang digunakan itu adalah C sama dengan 10. Sehingga logaritma yang digunakan di sini adalah logaritma umum dengan basis 10. Berikutnya sifat yang ke-9 yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita gunakan sifat sebelumnya yaitu A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, kita substitusikan nilai C itu sama dengan B ke dalam persamaan A log B sama dengan C log B per C log A. Maka diperoleh untuk A log B sama dengan C log B per C log A ini sama dengan B log B per B log A. Nah, berdasarkan sifat logaritma yaitu A log A sama dengan 1, maka nilai B log B ini juga sama dengan 1. Sehingga didapat 1 per B log A. Maka A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi berdasarkan uraian ini maka terbukti bahwa A log B itu sama dengan 1 per B log A. Oh iya, sebelum kita lanjut jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya sifat yang ke-10 yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa A log B itu sama dengan X. Maka berdasarkan definisi logaritma, A log B sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai X yaitu A log B ke dalam persamaan A pangkat X sama dengan B. Maka A pangkat X yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Jadi berdasarkan uraian ini maka terbukti bahwa A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, berikutnya sifat yang ke-11 yaitu A log A pangkat X sama dengan X. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan sifat logaritma yaitu A log B pangkat X sama dengan N dikali A log B. Maka A log A pangkat X ini sama dengan X dikali A log A. Nah, karena A log A itu sama dengan 1, maka X dikali A log A itu sama dengan X dikali 1. Nah, hasil dari X dikali 1 adalah X. Sehingga didapat A log A pangkat X sama dengan X. Jadi, berdasarkan uraian ini maka terbukti bahwa A log A pangkat X itu sama dengan X. Berikutnya sifat yang ke-12 yaitu A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Adapun pembuktian dari sifat ini adalah sebagai berikut. Kita misalkan bahwa A log D itu sama dengan P. Maka berdasarkan definisi logaritma, A log D sama dengan P jika dan hanya jika A pangkat P sama dengan D. Kemudian kita misalkan A log B sama dengan Q. Maka berdasarkan definisi logaritma, A log B sama dengan Q jika dan hanya jika A pangkat Q sama dengan B. Berikutnya kita misalkan B log C sama dengan R. Maka berdasarkan definisi logaritma, B log C sama dengan R jika dan hanya jika B pangkat R sama dengan C. Terakhir kita misalkan C log D sama dengan S. Maka berdasarkan definisi logaritma, C log D sama dengan S jika dan hanya jika C pangkat S sama dengan D. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai D sama dengan C pangkat S ke dalam persamaan A pangkat P sama dengan D. Maka diperoleh A pangkat P sama dengan C pangkat S. Berikutnya kita substitusikan kembali nilai C sama dengan B pangkat R ke dalam persamaan A pangkat P sama dengan C pangkat S. Maka A pangkat P sama dengan C pangkat S yaitu B pangkat R dipangkatkan dengan S. Nah, untuk ruas kanan yaitu B pangkat R dipangkatkan dengan S. Dengan menggunakan sifat pangkat-pangkat, maka didapat hasilnya adalah B pangkat RS. Sehingga diperoleh A pangkat P sama dengan B pangkat RS. Nah, berikutnya substitusikan kembali nilai B yaitu A pangkat Q ke dalam persamaan A pangkat P sama dengan B pangkat RS. Maka A pangkat P sama dengan B pangkat RS yaitu A pangkat Q dipangkatkan dengan RS.
Nah, untuk ruas kanan, berdasarkan sifat pangkat-pangkat, maka didapat hasilnya adalah A pangkat Q R S. Sehingga diperoleh A pangkat P sama dengan A pangkat Q R S. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa nilai P itu sama dengan Q R S. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan nilai P yaitu A log D, kemudian nilai Q yaitu A log B, kemudian nilai R yaitu B log C, dan nilai S yaitu C log D ke dalam persamaan P sama dengan Q R S. Maka P yaitu A log D sama dengan Q yaitu A log B. Kemudian dikali dengan R yaitu B log C, kemudian dikali dengan S yaitu C log D. Jadi, berdasarkan uraian ini maka terbukti bahwa A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, berdasarkan uraian kita kali ini, maka didapat kesimpulan mengenai sifat-sifat logaritma yaitu sebagai berikut. Misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, M lebih dari 0, dan M tidak sama dengan 1. Di mana A, B, C, M, dan N itu bilangan real, maka berlaku sifat yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Kemudian sifat ke-8, A log B sama dengan C log B per C log A. Kemudian sifat yang ke-9, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berikutnya sifat yang ke-10, A pangkat A log B sama dengan B. Kemudian sifat yang ke-11, A log A pangkat X sama dengan X. Dan sifat yang ke-12, A log D sama dengan A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab logaritma untuk materi sifat-sifat logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.